Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Tritasti dengan rekan saya Ana Sundari Andarini dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sih caranya? Caranya itu ada dua. Yang pertama, melalui usaha manusia, dan yang kedua, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirinya. Nah, yang pertama ada pengetahuan yang diperoleh melalui usaha manusia, itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. Yang kedua, pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Dan yang terakhir, pengetahuan intuisi yang diperoleh qalb atau hati. Nah, yang kedua, pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wahyu yang disampaikan kepada para rasul. Yang kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidayah yang diterima oleh qalb manusia atau hati manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dan fungsi pengetahuan, di mana itu pengetahuan ada caranya dan pengetahuan juga ada fungsinya. Fungsi ilmu pengetahuan yang pertama ada untuk berbudidaya kepada Allah. Yang kedua, untuk dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang salah dan mana yang benar. Yang ketiga, sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bermaksud untuk urusan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang bermaksud untuk urusan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang bermaksud untuk keduanya, harus dengan ilmu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat peran pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional itu mempunyai misi. Yang pertama, mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasannya ini terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, terdapat strategi pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis komputer. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik atau yang baik dan benar. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan peran masyarakat. 12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir, 13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, baik, itu dia. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dibacakan atau akan dipresentasikan oleh Ana Sundari Andarini. Selanjutnya adalah domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah domain kognitif. Domain kognitif merupakan domain yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.
Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, ialah kemampuan seseorang dalam mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, adalah kemampuan seseorang untuk memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu itu diketahui dan diingat. Selanjutnya, penerapan atau aplikasi, yaitu kesanggupan seseorang atau anak didik untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip dalam situasi yang baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Yang selanjutnya adalah analisis. Analisis merupakan kemampuan orang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih merinci. Yang kedua adalah domain efektif. Domain efektif ini adalah domain yang berkaitan dengan sikap dan nilai, meliputi receiving atau attending atau menerima atau memperhatikan, yakni kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau sistem stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Contohnya seperti hasil belajar efektif jenjang receiving. Peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Yang kedua adalah responding atau menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Contoh, hasil belajar ranah efektif jenjang responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Yang ketiga adalah valuing. Valuing adalah menilai atau menghargai, artinya memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau pokok. Contohnya seperti peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah domain psikomotorik. Domain ini merupakan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif. Walaupun domain psikomotorik ini terdapat beberapa jenjang, seperti yang pertama, gerak refleks. Gerakan refleks ini adalah basis semua perilaku bergerak, respon terhadap stimulus tanpa sadar, seperti melompat, menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala. Yang kedua adalah gerakan dasar atau basic fundamental movements. Adalah gerakan ini tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak seperti gerakan tak berpindah, seperti bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong. Selanjutnya adalah gerakan kemampuan fisik atau physical abilities. Adalah gerakan lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan belajar, seperti menggerakkan otot atau sekelompok otot selama waktu tertentu, berlari jauh, mengangkat beban, dan menarik atau mendorong. Selanjutnya adalah gerak pindah dan kreatif, mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan seperti melakukan senam, tinggi, dan bermain drama. Jika dilihat dari teori taksonomi Benjamin S. Blank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi juga dijalankan dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai firman-Nya dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan evaluasi merupakan suatu tugas penting dalam rangka proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Allah terhadap perbuatan manusia. 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. 2. Untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkatan keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah domain ilmu, amal, akhlak, dan iman. Proses pendidikan karakter perlu ada penambahan dalam domain pendidikan Islam, yakni aspek spiritual atau kedalaman
kedalaman spiritual yang berada dalam hati. Oleh sebab itu, ajaran akhlak perlu disuntikan kepada pendidikan Islam. Pendidikan akhlak itu mengutamakan pembinaan hati, yaitu mengembangkan hati menjadi baik, bersih, dan suci. Karena Tuhan adalah kebaikan tertinggi, maka hati itu harus diisi dengan Tuhan. Perilaku-perilaku sehari-hari, tafsir membagi pada tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Adapun metode pembelajaran harus bertumbuh pada fakta sosial dan sejarah, serta tidak bertumbuh pada pengalaman bertuhan. Metode yang digunakan dalam pendidikan akhlak ialah metode hikmah, metode keteladanan, metode kisah, metode janji, dan ancaman serta pembiasaan. Konsep pendidikan keimanan yang dimaksud adalah suatu rancangan ide guna mewujudkan dan mengembangkan potensi diri dengan memberikan bimbingan agar memiliki keimanan. Berdasarkan fenomena yang ada, saat ini tidak sedikit orang tua yang menyerahkan pendidikan agama anaknya kepada pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang mereka percaya. Mereka sepertinya lebih mementingkan pengetahuan umum anak-anak. Mereka seperti kalitung daripada pengetahuan agama yang terkadang dianggap sepele. Mereka beranggapan bahwa penanaman nilai-nilai agama dapat dilakukan setelah anak dewasa kelak. Adapun terdapat beberapa cara menanamkan nilai-nilai keimanan kepada peserta didik, yakni dengan menceritakan atau membacakan buku-buku tentang orang-orang yang beriman, kisah para nabi, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah para ulama adalah kisah yang akan membantu memberikan mereka konsep tentang apa itu iman kepada Allah. Ingat, membaca itu ibarat memberi makan kepada akal anak dan hati. Membaca kisah-kisah mereka akan dengan mudah memberikan konsep tentang iman, termasuk juga tentang gambaran dunia yang menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Demikianlah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.